Biasa selamat pagi. Hari ini Rabu 20 hari bulan November 2024. Kita lanjutkan lagi ya tentang membuka ruang untuk berkembang sebagai solusi jitu atasi pengangguran di Indonesia. Begini, saya ini orangnya hakul yakin 100% bahwa orang-orang Indonesia tuh pintar, terampil, pandai, kreatif, bersemangat, bertalenta, berbakat. Ya. Dan ahli di bidangnya. Saya orangnya tuh hakul yakin pisan gitu loh. Hakul yakin banget gitu loh. Hakul yakin. Sangat-sangat amat yakin gitu. Ya. Kenapa? Karena memang itulah kenyataannya. Orang Indonesia kalau disuruh gawein apa bisa gitu loh. Gak cuma sekedar bangun rumah, nguli gitu kan. Gak cuma sekedar nguli, bangun rumah, that's it. Enggak. Buktinya orang Indonesia bisa bikin mobil, walaupun ya mungkin gak sepenuhnya lah buatan Indonesia. Kayak mobil kepresidenan Pak Prabowo Subianto, ya, Pindad apa itu, Maung Garuda. Oke lah, memang basisnya, komponennya dan lain-lain sebagainya itu dari KGM Korea Selatan atau dulunya Sangyong. Nggak apa-apa gitu loh, kan baru permulaan. Atau Timor, ya, Timor itu sebenarnya bukan kayak Pindad Maung, tapi mobil utuhan Kia Sepia yang diganti nama jadi Timor. Tapi buat harga di spec down beberapa ininya dari Kia Sepia-nya. Gitu. Tapi bisa aja kebikin itu mobil. Atau Bimantara dulu nge-rebatch mobil dari Hyundai dulu, tapi ya dulu, tapi kebikin. Tapi kalau kita bikin mobil kayak Pindad Maung itu tuh kebikin gitu loh sama orang kita, nggak hebat. Walaupun basisnya oke lah, basis dari mobil lain gitu loh. Bahkan mohon maaf, kita kalau bikin bus ya, karoseri macam-macam itu, Adiputro, Tantrem, Laksana, Neo Armada, Piala Mas, ya masih ada aja sekarang ya. Itu tuh standarnya tuh udah standar bus Eropa gitu loh. Coba bayangin, build quality-nya apalagi mau udah di Prima, nggak usah tanya, itu standar Eropa banget gitu loh. Itu bisa gitu loh. Ya, artinya orang kita ini nggak cuma bisa pargoy di TikTok atau mohon maaf nggak L0NT3, enggak. Cuman gini loh, kita sulit ada ruang untuk berkembang. Ya, nggak usah contoh kayak kejadian saya tadi lah, itu memang di luar kendali saya. Saya kan tadinya disuruh kan maju jadi imam sholat subuh berjamaah tadi di Masjid Al-Karim Bumimintar Permai Pesanggrahan Jakarta Selatan oleh orang yang dulu pernah jadi pengurus, menjadi mustasyar lah Masjid Al-Karim Bumimintar Permai Pesanggrahan Jakarta Selatan. Tadinya saya memang mau maju, tapi udah saya bilang udah nggak usah lah, karena yang tua aja gitu. Untunglah tadi ada ketua yayasannya Pak Yunus Aprianto namanya maju, dah kan saya lega saya. Bukannya saya sedih, walaupun dalam hati kecil saya memang saya sedih. Padahal saya mau inisiatif kayak gitu. Ya tapi ya sudahlah, memang itu di luar kontrol saya, di luar kendali saya. Saya nggak perlu bersedih terlalu larut ya. Sekalipun saya mampu, kembali lagi, orang Indonesia ini lebih menghargai seseorang yang memiliki otoritas ketimbang orang yang memiliki kemampuan. That's the problem. Itu problemanya, itu masalahnya. Mindset authority over capacity. Ini yang harus dirubah. Kan saya baru ngomong ini kan. Authority over capacity. Otoritas di atas kapasitas. Ya, nah itu. Kenapa ada fenomena orang dalam? Ya karena orang lebih menghormati orang yang memiliki otoritas.
Kayak tadi kan saya kasih contoh, Pak Yunus Saprianto itu kan ketua Yayasan Masjid Al-Karim MUI Bintang Permai buat masa jabatan 24-29. Ya jadi memang beliau yang punya otoritas. Ya beliau bisa aja ngimam kapan waktu. Kalau misalkan imamnya nggak ada, padahal ada yang lebih, satu ada yang lebih sepuh, yang kedua ada yang lebih mampu. Contohnya saya dan ada kebetulan tadi ada Ustadz Sofiullah tadi. Tapi beliau di soft belakang, harusnya beliau yang maju tadi. Karena kan beliau ini kan boleh dibilang termasuk imam yang stand in gitu loh. Kalau imam yang rawatibnya berhalangan hadir. Itu beliau lebih sering mensubstitusi buat Ustadz Ahmad Gozin. Beliau Ustadz Sofiullah itu. Harusnya beliau yang maju tadi, bukan Pak Yunus Saprianto tadi. Tapi ya sudahlah, saya lega tadi. Untunglah yang pucuk pimpinan masjid kita yang maju. Nggak apa-apa, malah bagus. Jadi sekalian saya mau dengar gimana bacaan dari pucuk pimpinan masjid kita. Dan ternyata biasa saja. Nggak bagus-bagus amat, nggak fasih-fasih banget, makhraj hurufnya masih berantakan. Tapi setidaknya oke lah, saya hargai. Karena beliau pucuk pimpinan kita yang harus memberi contoh. Kalau tidak ada ininya, bawahannya tidak bisa ini, ya pucuk pimpinannya yang harus tampil. Itu bagus, itu saya hargai. Itu saya hargai. Walaupun saya ngomong begini nadanya adalah satir, sindiran sebenarnya. Bukan dalam arti yang sebenarnya. Karena bagi saya, ya ummul qaum aqra'uhum liquran itu berlaku. Aqra'uhum liquran ini punya 4 pengertian. Nanti kalau kita bahas panjang waktunya, nanti next saja kapan waktu ya. Bukan hanya sekedar yang hafal, tapi juga yang paling utama itu adalah yang memahami dan menguasai dan mengerti seluruh isi dari Al-Quran. Itu yang paling utama. Aqra'uhum liquran itu. Dan itu sulit. Kenapa? Karena orang yang menguasai pengertian keempat dari aqra'uhum liquran ini sedikit jumlahnya. Sedikit jumlahnya, dan di Indonesia ini ya tahu sendirilah, pada dimarginalin. Itu yang membuat saya tuh jadi berkaca-kaca kalau keinget dengan itu tadi ya. Tapi sudah gak apa-apa, karena orang sini lebih menghargai otoritas di atas kapasitas. Orang di sini lebih menghargai popularitas dibandingkan kapasitas. Popularity over capacity. Nah ini juga perlu diperbaiki. Popularitas di atas kapasitas. Saya memang di sini nggak populer. Nah tapi pertanyaannya, untuk apa saya harus populer? Saya malah lebih seneng nggak populer. Saya malah lebih seneng nggak banyak orang yang mengenal saya. Jadi tenang saya hidup kan. Ya. Saya lebih memilih sedikit orang yang mengenal saya secara dekat. Tapi orang itu ada di saat saya butuh kehadirannya. Dan orang itu selalu siap kapan saja saya butuh kehadirannya. Itu baru namanya sahabat sejati. Ya, ketimbang misalkan saya populer, orang dekat ke saya, orang misal saya populer, ya, ini bisa bukan berprasangka buruk ya. Misalkan saya populer, orang itu dekatnya saya, orang itu sukanya sama saya cuma gara-gara saya populer. Nah begitu saya sudah nggak populer lagi, saya ditinggalin, saya dilupain, ya, sudah nggak dianggap punya apa, sudah nggak dianggap apa-apa lagi. Nih contoh, saya lewatin, saya sering tiap pagi lewatin rumah ini. Ini rumah yang ada mobil Toyota Alphard ini adalah rumah mantan ketua RW 08 MUI Bintang Permai, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Namanya Pak Fir'aun Maulana. Dulu beliau ini populer, ya, populer di sini. Cuma setelah beliau nggak lagi jadi ketua RW, nggak lagi populer, konon katanya banyak orang yang nggak suka sama beliau, ya itu terserah lah, itu urusan nafsi lah, itu individu lah ya, itu biasa aja ya. Tapi setelah beliau nggak lagi jadi RW, nggak populer, nyaris nggak ada yang mengenali beliau lagi.
hanya sedikit aja. Itu pun paling dari lingkungan tenis. Gitu. Jadi orang baru akan dipandang populer kalau orang tuh punya lebih. Kalau di sini, ini nggak boleh yang seperti ini. Nah makanya saya tuh hakul yakin 100% banyak orang Indonesia tuh yang punya kemampuan sebenarnya, yang punya keahlian, yang punya keterampilan. Cuma ruang untuk berkembangnya nggak ada. Kalau ruang untuk berkembangnya dibukain seluas-luasnya, seluas langit barangkali, ya. Insya Allah yang namanya pengangguran itu akan turun sekecil-kecilnya. Kasihan pengangguran kita tertinggi di ASEAN. Gimana cara menekan pengangguran ini? Ya dibuka ruang untuk berkembang seluas-luasnya. Orang punya kemampuan di bidang apa, kasih dia tas, kasih dia pekerjaan sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan keahliannya. Jangan hanya karena kalah modal dalam tanda kutip ya, orang itu jadi tidak bisa berkembang. Modalnya orang Indonesia buat berkembang itu sudah banyak sekali teman-teman. Banyak. Tinggal bagaimana ruang untuk berkembang ini disediakan. Baik itu oleh kita maupun oleh pemerintah. Paling tidak dari lingkungan yang mikro kayak gini dulu deh. Ketika lingkungan mikro sudah kasih ruang untuk berkembang, lingkungan makro pun juga pasti akan berpikir membuka ruang untuk berkembang seluas langit. Percaya sama saya. Jadi mari sama-sama kita atasi pengangguran ini ya dengan cara membuka ruang untuk berkembang seluas langit. Nah, ya, seluas-luasnya. Agar orang Indonesia ini bisa produktif, bisa berkembang dan bisa bekerja, bisa membiayai keluarganya masing-masing. Terima kasih. Salam Indonesia Raya.